wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Ya, senang wabarakatuh. sekali kita jumpa malam ini. Sebetulnya menarik ini judulnya. Judul kaitan dengan osteoporosis ya. Bulan lalu rasanya sudah bicara mengenai tulang ya. Saya kebetulan saya nggak ikut Pengapuran Jaki lutut. Dokter Nur Jaki yang bicara. Ini aku panggil apa nih? Ini keponakan nih, jauh. Ananda. Jadi Ananda Hmm. Jaki. Aku sebetulnya cita-cita mau jadi dokter tapi tidak jadi. Jadi anak aku aja yang lebih kira-kira 35 tahun sekarang sudah jadi dokter. Alhamdulillah ya. Ya. Malam ini kita akan dengar Dr. Nurjaki Abdel Fattah akan bicara tentang mitos dan fakta tulang keropos ya. Ya, benar ya. Ya, rasanya penting banget ini untuk yang seumur kita ini ya. Bukan penting lagi, memang sudah waktunya. Saya lihat biodata Ananda Jaki ini, waduh ini memang perlu kita kita dorong terus anak-anak muda sekarang ini untuk bicara. Aku dengar sebetulnya mungkin bulan-bulan depan bicara tentang ini spesialis olahraga ini kayaknya nih, olahraga untuk orang tua lah, untuk orang yang seumur kita ini, nanti mungkin bisa dicarikan judulnya. Boleh ya, nanti aku sharing kalau emang diminta lagi. Rasanya nanti bicara dengan olahraga. Ada ini. Oke, kita punya waktu ya lebih kurang 20 menit. Nanti teman-teman kasih setelah ini kasih raise hand aja ya, emosional aja baik yang mau tanya, jadi bisa kelihatan dari laptop kita ini. Jadi doa nanti saja belakangan, tapi kalau sampai nggak muncul katanya Ujang yang harus turun tangan ini. Iya. Jang ya, siap Jang ya. Oke. Kita beri waktu atau silakan Ananda Jaki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Yai, Nyai, Om, Tante, Oma, Opa. Di sini nanti perkenalkan, nama saya Dr. Zaki. Di sini kita akan sharing ya, lebih tepatnya bukan mau menggurui, bukan mau mengajari, bukan tadi lagi-lagi bukan untuk mengajari, hanya untuk sekedar sharing mengenai apa sih yang saya ketahui, dan juga semoga ini nanti apa yang saya sharing di sini berguna nantinya untuk semua yai, nyai yang ada di sini ya. Jadi topik, mungkin saya share screen, sudah kelihatan ada ya layarnya ya. Ada. Jadi pertama-tama nanti kita di sini akan membicarakan mengenai osteoporosis. Nah, osteoporosis, mitos dan fakta mengenai osteoporosis. Nanti di sini kita akan menjelaskan definisi dari apa sih osteoporosis itu, siapa yang rentan terkena, siapa yang mungkin sudah terkena sekarang ini, dan kemudian gimana yang paling penting itu bagaimana cara kita mencegahnya supaya jangan sampai kita terkena osteoporosis ini tadi. Jadi di sini Yai, Nyai, Bapak, Ibu sekalian, bahkan ada guru saya sendiri sini Dr. Asmarani. Ini saya izin mau meng-sharingkan mengenai osteoporosis itu sendiri. Yang dimana memang ini penyakit yang sangat-sangat sering dialami dari lansia. Sama kayak kayak penyakit yang saya sharingkan beberapa minggu yang lalu mengenai osteoartritis. Jadi jangan ketukar ya. Osteoporosis. Nah, kalau yang 2 minggu yang lalu osteoartritis. Nah, mirip-mirip ya. Jadi dipenggal katanya biar ingat. Osteo itu tulang, porosis ini tadi yang kropos. Tapi kalau kemarin tuh osteo sama tulang, artritis itu yang ada ininya tadi ya, ada peradangan pada persendiannya ya.
Jadi inilah osteoporosis. Nah, dari tadi saya bilang terus osteoporosis, osteoporosis, osteoporosis. Apa sih osteoporosis? Ini saya ambil dari definisi punya WHO. Jadi WHO tuh bilang osteoporosis is a health condition that weakens the bones, making them fragile and more likely to break. Jadi intinya adalah osteoporosis suatu keadaan di mana tulang-tulangnya itu menjadi lebih rentan, lebih istilahnya itu menjadi lebih lemah dibandingkan dengan tulang-tulang orang biasanya, di mana nantinya ini akan terjadi dalam waktu yang panjang. Dan kadang-kadang ketahuan ketika sudah terjadi komplikasinya. Nah, ini salah satu masalah dari osteoporosis. Karena dia kadang-kadang ketahuannya itu terlambat, sedangkan kita harus mencegah untuk terjadinya si osteoporosis. Jadi osteoporosis itu kasarnya tulang yang mungkin kalau ada yang lulusan ini teknik sipil ya harusnya rangka bangunan yang kuat ya makin lama akan makin rentan dan juga akan makin rusak kayak gitu dan makin berkurang kekuatannya. Sama begitu juga dengan tulang. Jadi tulang kita itu nanti akan kelamaan akan menjadi lebih lemah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, nanti kok bisa terjadi? Nah, ini dia. Kenapa kok bisa terjadi? Ini nih. Jadi gini, normalnya dalam tubuh kita itu selalu terjadi proses pemecahan dan juga pembentukan tulang. Di mana pemecahannya itu sendiri dikerjakan oleh si osteoklas namanya. Dan ada yang namanya yang membentuk si tulang kembali, namanya osteoblast. Normalnya dalam kehidupan sehari-hari dari usia kecil sampai usia lanjut, ini seimbang. Yang mecah sama yang bentuk ini seimbang. Namun pada osteoporosis, pada penyakit orang-orang yang mengalami osteoporosis, proses pemecahan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan proses pembentukan tulangnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya kelamaan dia akan mulai terjadilah kropos tadi, sedikit demi sedikit. Makanya sesuai dengan definisi WHO, terjadinya itu sedikit secara perlahan dalam bentuk beberapa tahun, dalam butuh waktu beberapa tahun. Karena dia terjadinya sedikit ini tadi, secara perlahan, secara patofisiologinya ini, atau secara proses terjadinya itu ya, dia sedikit-sedikit tadi. Makanya sering tidak ada gejala, tidak bergejala, dan kadang-kadang tidak diketahui. Oh, tahu-tahu udah terdiagnosa aja sama kropos kayak gitulah. Kok kayak gitu? Ya karena memang dia sedikit-sedikit. Jadi tubuh kita ini selalu merespon hal yang terjadinya sedikit-sedikit itu dengan gejala yang sangat minimal. Sama kayak darah tinggi. Kalau kita darah tinggi yang udah biasa tinggi, mau dia 200, nggak ada gejala. Tapi kalau kita darah tinggi yang biasanya normal, naik jadi 170 dalam waktu tiba-tiba, pasti akan meresponnya lebih heboh deh, sakit kepala, mual muntah, dan kesemutan semacamnya. Jadi tubuh kita ini memang pinter ya. Ada yang hal yang berubah sedikit-sedikit, dia akan beradaptasi terus, beradaptasi sehingga dia nanti nggak ada gejala. Namun lain cerita kalau tiba-tiba dia patah kan, kalau patah kan nggak mungkin ada adaptasinya lagi, langsung terjadi itu. Jadi semua langsung terjadi secara mendadak, pasti akan memberikan respon yang sangat berlebihan juga dari tubuh kita sendiri. Nah, dan mungkin dari nyai-nyai juga bertanya, kok bisa terjadi? Pemecahan tulangnya kok bisa lebih tinggi daripada pembentukan? Banyak faktor yang mempengaruhi. Seperti hormon. Kenapa sih hormon ini mempengaruhi? Jadi gini, dalam tubuh kita ini ada namanya seks hormon ya, yang memang berhubungan dengan jenis kelamin. Pada laki-laki itu testosteron, pada perempuan itu estrogen. Nah, kedua hormon ini mempengaruhi proses dari pembentukan tulang, kerja si osteoblast sama si osteoklas tadi. Nah, bukan sialnya ya sebenarnya ya. Pada wanita ada istilah yang kita sebut sebagai menopause. Jadi hormon menopause itu ya dia hormon seks tadi, hormon seks ada yang berhubungan dengan wanita itu adalah estrogen, dia produksinya akan sangat-sangat menurun. Sedangkan si estrogen tadi dibutuhkan sama tubuh kita sebagai salah satu katalis proses pembentukan tulangnya tadi. Jadi memang yang paling rentan terkena itu adalah lagi-lagi wanita yang telah mengalami menopause. Jadi dari WHO juga epidemiologinya itu penderita dari osteoporosis itu kita mulai curiga osteoporosis itu pada wanita yang telah menopause kurang lebih dari 5 tahun menopausnya. Dengan kata lain kalau emang normalnya wanita menopause itu 50 sampai 55, artinya di usia 60 kita sudah mulai curiga, jangan-jangan ada kropos seperti itu. Namun berbeda, laki-laki kan nggak ada menopause, laki-laki kan tetap normal hormonnya sampai lanjut usia kayak gitu.
Sehingga laki-laki memang lebih jarang dia, ataupun juga kalau terjadi itu biasanya di usia yang jauh lebih belakang lagi dibandingkan wanita. Kita mulai curiga di usia 65 dan ke atas seperti itu. Kedua, apalagi sih yang mempengaruhi usia? Jadi tubuh kita kan memang selalu dibuat seimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada sistem yang membalance-nya. Kalau ada yang ini, kalau ada yang berlebihan akan ada yang nekan, negatif feedback, ada yang kurang akan ada yang produksi lebih, memberikan Nah, ketika kita makin bertambah usia, respon tubuh kita terhadap gangguan keseimbangan itu tidak sebaik lagi dengan yang dahulu. Nah, obat. Kenapa ada obat juga? Jadi gini, beberapa obat itu memang bisa mempengaruhi hormon. Obatnya apa? Yang paling sering itu adalah obat yang berhubungan dengan steroid. Seperti ya kalau kadang-kadang sering dicampur dengan di dalam jamu ya, itu jamu kuat lah, jamu nyeri lah, jamu pegelin, itu semua biasanya dicampur dengan steroid. Konsumsi steroid jangka tinggi itu akan mempengaruhi proses lagi-lagi hormonal juga, sehingga nanti akan menyebabkan terjadinya osteoporosis yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan seharusnya. Selain obat steroid, apalagi dok? Biasanya obat-obat yang berhubungan dengan kemoterapi. Jadi kalau ada yang mohon maaf, ada yang mengalami kanker atau penyakit-penyakit yang keganasan lainnya, itu akan menjalani proses kemoterapi. Nah, obat-obatan kemoterapi ini telah memiliki efek samping, salah satunya adalah mempercepat terjadinya proses osteoporosis. Dan yang paling mudah kita ini adalah yang bisa kita cegah, yang bisa kita ubah, itu adalah defisiensi kalsium dan D3. Jadi kalsium dan D3 ini apa sih sebenarnya, bingung. Kok digabungin terus dan nggak pernah sendiri? Dulu kan lebih sering kalsium doang, tapi kok sekarang ini D3 ini lagi naik daun gitu. Jadi cara mudahnya gini, kalsium ini adalah bahan yang dibutuhkan tulang untuk memadatkan dirinya. Jadi untuk proses pembentukan tulang membutuhkan si kalsium. Nah, D3 ini apa? D3 ini secara simpelnya itu berperan juga terhadap proses penyerapan si kalsium dari si darah ke dalam tulang gitu. Jadi gini, kalsium itu kan nggak mungkin langsung masuk ke dalam tulang. Kita makan berhubungan yang mengandung kalsium, itu akan proses pencernaan dan nanti dia akan di darah dan semacamnya tadi. Nah, dari darah nggak mungkin bisa langsung ke tulang, harus ada yang mengkatalis proses deposit dari si kalsium tersebut. Salah satunya adalah si D3 tadi. Makanya dua ini sering berhubungan, dan juga kalau dokter yang ngasih kalsium biasanya dilihat aja di dalamnya ada juga D3 temannya, karena dia berhubungan dengan untuk yang membawa si kalsiumnya ke dalam D3, ke dalam si tulang itu tadi, seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, siapa sih yang rentan terkena? Ini nih, ada mnemonik namanya ya, kalau bahasa Indonesianya itu jembatan keledai. Itu sama, osteoporosis juga. O-nya apa? Low calcium intake, yang jarang mengkonsumsi kalsium. S-nya apa? Seizure meds. Artinya apa? Orang-orang yang memakan konsumsi obat ini ya, obat ayan ya, kalau penyakit, nama penyakit ini bahasa Indonesianya obat ayan atau epilepsi. Nah, T-nya apa? Thin build, underweight. Jadi lucunya osteoporosis ini rentan dialami sama orang-orang yang berat badannya rendah ataupun kurus dibandingkan dengan yang orang gemuk. Kenapa? Lagi-lagi berhubungan sama tulang. Tulang itu kita balik lagi ke proses yang ini tadi ya, pembentukan tulang ini tadi. Salah satu faktor merangsang terjadinya pembentukan tulang itu adalah terjadinya penekanan atau tuh gerakan weight bearing terhadap si tulang tadi. Jadi ada yang menahan atau mendorong si tulang tersebut. Jadi tulang itu harus bekerja kayak gitu istilahnya. Ada yang kayak tertahan dengan berat badan, baru bisa terjadi pembentukan. Nah, jadi kalau orangnya overweight ya pasti dia lebih banyak yang neken si tulangnya dibandingkan dengan orang yang underweight. Jadi orang yang kurus justru lebih rentan terkena si keropos tulang tadi. Jadi agak-agak membalas ya. Kadang-kadang orang bilang, gemuk banyak penyakit. Ternyata kurus juga sama kayak gitu. Adil Tuhan ini ya, kurus gemuk sama penyakitan. Jadi yang idealnya tengah-tengah kayak gitu. Selanjutnya apa? Etanol intake atau kata lain konsumsi alkohol. Alhamdulillah kita di negara Islam ini jarang ya. Selanjutnya ada hipogonad. Hipogonad ini suatu penyakit di mana lagi-lagi berhubungan sama hormon ya. Jadi nggak usah lebih dalam. Intinya sih dia gangguan produksi kelenjarnya yang berhubungan dengan hormonal. Previous fracture artinya apa? Sudah pernah mengalami patah tulang, di mana ada penelitian berhubungan orang yang pernah mengalami patah tulang akan rentan terjadi osteoporosis.
Itu nggak usah dibahas lebih lanjut itu, tapi intinya ada hubungannya ya seperti itu. Selanjutnya tiroid excess. Apa sih ini? Ini adalah penyakit hipertiroid. Jadi secara simpel aja tiroid itu adalah organ yang berhubungan dengan metabolisme tubuh kita. Jadi makin tinggi tiroidnya, yang terjadi adalah metabolisme tubuh kita akan berlebihan juga. Nah, jadi ketika kita berlebihan tiroid, maka yang ditakutkan nanti ya proses pemecahan tulangnya juga akan jauh lebih cepat, jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang normal yang tidak mengalami hipertiroid seperti itu. Secara kalau mau patofisiologinya lebih panjang lagi, ada PTH-nya ya, tapi itu nggak usah dibahas. Selanjutnya race, jadi ada beberapa ras tertentu yang memang rentan untuk terjadi osteoporosis ya. Kita terkena Asia, orang-orang yang di Asia ini lebih rentan terkena osteoporosis. Kenapa? Ya mungkin ada faktor genetik di situ. Ada relatif osteoporosis, kemudian steroid, konsumsi steroid ya sudah saya bilang, dan juga inactivity ya. Inactivity ini apa? Tidak aktif. Jadi dengan kata lain, sukanya guling-guling aja, nggak mau kemana-mana, nggak mau berjalan, atau kita pada kasus-kasus tertentu ya orang pasiennya harus bedridden ya, jadi total dia nggak bisa kemana-mana, dia harus guling-guling seharian. Nah itu akan rentan terjadi si osteoporosis. Kenapa ya? Karena tidak ada tekanan pada si tulangnya tadi. Makanya mungkin kalau ada keluarga yang pernah patah tulang, dipasang pens sama dokter bedah tulangnya, ketika sudah misalnya sudah pasti fix pennya sudah kuat, pasti disuruh berjalan, enggak didiamin. Kenapa ya? Supaya terjadi proses penekanan pada tulang tadi, sehingga dia merangsang proses pembentukan tulang baru. Jadi kalau dia nggak ditapain, orang yang patah tadi, justru malah dia lebih lambat proses tulangnya untuk menyatu. Seperti itu. Nah, kapan sih kita mulai curiga mengalami osteoporosis? Sebenarnya sih ini intinya itu satu ya. Osteoporosis itu sering tidak bergejala, tidak ketahuan. Itu yang menjadi masalah kita sekarang ini. Namun, pada beberapa kasus juga, osteoporosis ini bisa memberikan gejalanya yang sakit. Gejala utama dari osteoporosis salah satunya adalah sakit. Ketika dia paling parah, itu sampai nggak bisa berjalan sama sekali ya. Jadi, apa sih kapan kita mulai curiga osteoporosis? Ketika kita mengalami keluhan nyeri yang yang muncul setelah terjatuh atau terjadinya trauma kecil, atau trauma kecil itu ya terduduk lah kayak kecelakaan kecil seperti itu, di mana nyerinya itu sendiri itu sangat-sangat spesifik, dapat ditunjuk di mana, dan biasanya berhubungan sama pinggang di bagian belakang, bukan panggul, pinggang. Dan juga di mana kadang-kadang rasa sakitnya terasa kayak seperti nyerinya yang tajam, ataupun juga bisa juga tumpul. Dan juga ketika kita bergerak itu nyerinya akan semakin bertambah. Bahkan untuk beberapa kasus, nyerinya tadi bisa menjalar. Menjalarnya bisa ke kaki ataupun juga ke bagian perut. Seperti itu. Dan juga nantinya itu kalau dibiarkan secara terus-menerus, prosesnya ketika dia menjadi lumayan parah, itu akan menjadi perubahan postur dari tubuh. Yang paling sering itu adalah kifosis. Kifosis itu adalah bungku udang kayak gitu ya. Jadi normalnya lurus, makin ada kan sering mungkin ingat ada orang tua atau gimana itu ada yang makin lama makin bungkuk badannya, itu kemungkinan besar adalah osteoporosis. Kenapa? Karena tulangnya tadi udah nggak kuat lagi untuk menahan si berat badannya, nggak bisa menahan postur dari tubuhnya, dimana salah satu tugas tulang itu adalah membentuk tubuh atau membentuk postur dari manusia. Jadi ketika dia kropos, fungsi tulangnya akan berkurang, salah satunya berhubungan dengan postur tadi. Dan juga kalau saya selalu menyarankan itu minimal pada orang pasien yang telah menopause lebih dari 5 tahun, terutama wanita, ya mungkin boleh dicek kepadatan tulangnya. Nah, apa sih sekarang masalahnya? Kenapa sih saya bawa topik tentang osteoporosis ini ke dalam sharing-sharing singkat kita ini? Jadi di sini, ini masalah itu satu, sering tidak bergejala. Jadi sehingganya dia tidak ketahuan kalau sudah mengalami. Namun ketika sudah terjadi komplikasi, pengobatannya akan lebih ribet lagi. Yang kita takutkan pada osteoporosis itu adalah namanya fraktur patologis. Apa sih fraktur patologis? Itu adalah patah yang seharusnya nggak patah. Orang normal, orang muda terduduk dari kamar mandi, nggak masalah panggulnya. Namun pada orang yang osteoporosis, terduduk bisa menjadi patah tulang panggulnya, patah tulang pahanya.
itu pengobatannya pun akan lebih ribet. Dan kalaupun kita nanti pasang panggul baru, masang pen di dalamnya, penyembuhannya juga akan jauh lebih lama dibandingkan dengan orang yang kepadatan tulangnya itu normal. Dan juga pada saat proses operasinya, jadi kalau emang kita, mungkin sharing sedikit aja, kalau misalnya kita operasi ya, saya ikut operasi, memasang pen pada tulang itu, kan di situ akan ada proses ngebor tulangnya, matain, kalaupun dia sudah salah sambung, kita harus patahkan kita patahkan tulangnya tadi, kita bor. Kadang-kadang yang terjadi apa? Ketika kita ngebor atau kita ngegergajinya itu ya bisa jauh lebih, karena dia retak, rapuh, kita ngebor untuk masukin skrupnya lurus, jadinya dia menyebar ke tempat lain, jadinya murnya agak longgar. Nah itu kan sebenarnya mempersulit tingkat operasi dan juga nantinya akan memberikan gejala pada pasien ketika selesai operasi. Jadi kropos ini sangat-sangat bermasalah, sangat-sangat memberikan masalah yang besar. Dan juga mungkin ada yang aku pengen cek nih kropos nih, ternyata pemeriksaannya itu namanya DXA, double X-ray ya, itu beradiasi tinggi, sesuai dengan namanya, X-ray aja tuh udah tinggi radiasinya. Ini DXA, double X-ray-nya. Jadi radiasinya pun juga 2 kali lipat. Sehingga makanya sekarang ini jarang terjadi screening untuk osteoporosis yang akurat kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, mungkin ketemu ke stand susu ya, stand susu kalsium yang mengandung kalsium itu dia kayak dicek kakinya gitu. Dipasang di kaki untuk ngecek kepadatan tulang dan semacamnya. Nah itu memang bisa dipakai screening, tapi tidak menjadi dasar diagnosis. Dengan kata lain, tingkat akurasinya sangat-sangat rendah. Yang menjadi standar untuk menegakkan diagnosa osteoporosis sekarang ini adalah pemeriksaan DXA tadi, yang memang sangat radiasinya tinggi. Jadi kita dokter juga, kalau nggak kita spesifik yakin itu ada kropos, kita nggak mungkin kita lakukan pemeriksaan itu. Nah, ini jadi masalah. Jadi nggak ada gejala, nggak terdiagnosis, mau diagnosis pun, mau screening lebih sering untuk mencegah terjadinya masalah, itu mungkin Dr. Asmarani lebih hafal nih, IKK-IKM ya, untuk melakukan screening lebih sering supaya tidak terjadi, supaya diagnosisnya bisa tertegak lebih cepat, nggak bisa juga. Kenapa? Karena radiasinya tinggi, belum lagi cost-nya juga lumayan tinggi. Dan juga, ataupun yang bergejala, sering tidak terdiagnosis, kayak gitu. Jadi kadang-kadang, ada keluhan pasien nyeri, saya sakit di paha dok, saya sakit di tulang belakang dok, menjalar sampai kaki, iya ini jepitan saraf terjepit, dikit-dikit saraf terjepit, kayak gitu. Ternyata pas diperiksa nggak ada pergeseran, nggak ada perjepitan. Jadi, apa masalahnya? Udah makan obat aja. Nah, ternyata itu adalah si kroposnya di situ. Itu yang sering terlupa. Kenapa? Karena kalau dia masih awal-awal fase kroposnya belum parah, di ronsen nggak kelihatan kalau dia sudah kropos. Yang bisa ngelihatnya hanya DXA tadi. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu topik intinya, mitos dan fakta. Mungkin Bapak Ibu sering terdengar ya tentang kropos juga, dan juga beberapa informasi mengenai kropos tersebut. Nah, yang paling sering saya dengar ke pasien itu adalah, dok, ngapain diobatin? Kan cukup dengan kalsium sama D3 aja untuk ngobatin si kropos. Ini mitos. Kenapa? Jadi gini, sama kayak saya bilang tadi, dasar terjadinya proses kropos tadi, pemecahannya yang terlalu cepat dibandingkan dengan proses pembentukannya. Sedangkan kita tadi sudah saya jelasin juga ya, tugas kalsium sama D3 tadi apa? Kalsium tadi adalah bahan untuk memadatkan tulang, bukan untuk menahan si pemecahannya tadi. Dan juga D3 tadi tugasnya dia mempermudah si kalsium bisa masuk ke tulang, seperti itu. Jadi ini bukan pengobatannya, namun bisa menjadi pencegahan untuk terjadi si kropos. Jadi pengobatan kropos itu bukan menggunakan kalsium dan D3. Nanti kita akan menggunakan namanya bifosfonat. Bifosfonat itu kerjanya apa? Dia akan melawan. Dia kerja si bifosfonat tadi, dia akan menahan proses pemecahan tulangnya. Seperti itu. Jadi dia sesuai dengan patofisiologi, sesuai dengan penyebab terjadinya kropos. Jadi memang itu obatnya tepat, seperti itu. Bukan kalsium dan D3 ya, memang cuma bahan bakarnya kayak gitu. Jadi kalau memang kita umpamakan dengan kendaraan, masalahnya itu adalah mesinnya yang mungkin powernya nggak keluar dari mesinnya, tapi kita obat ini cuma kita kasih bensin terus kayak gitu. Jadi nggak ada, jadi salah, kurang tepat seperti itu. Lalu mitos selanjutnya, tulang kropos tidak dapat dicegah. Lah, enggak, bisa kita cegah. Apa pencegahannya? Nanti kita bicarakan di slide selanjutnya. Selanjutnya, kalau sudah tulang kropos tidak boleh olahraga. Nah,
Ini merupakan mitos yang kurang tepat juga. Kenapa? Ada olahraga yang bisa kita lakukan untuk tulang kropos. Namun, lagi-lagi, ya tidak bisa olahraga sembarang. Kita tidak bisa lakukan olahraga yang bersifat high impact. High impact itu ya banyak benturan, seperti berlari, maraton, itu nggak bisa lagi. Sepak bola, bulu tangkis, itu jangan lagi kita lakukan. Kita nanti ada olahraganya apa sih yang bisa dilakukan pada pasien yang mengalami kropos ataupun juga untuk mencegah terjadinya kropos tadi. Selanjutnya, pencegahan kropos hanya dengan minum susu. Salah, kurang tepat. Ini yang kadang-kadang sering pasien juga bilang, kalau sudah tegak diagnosa kropos, dia bertanya, dok, susu apa yang bagus? Nah, itu yang sering jadi ini tanyaan ya. Sebenarnya gini, susu itu yang kita butuh